Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di Lab Komputer 5 SMP Negeri 1 Magetan dalam acara saya yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Magetan. Di sini salah satu bentuk dari tugas saya di pendidikan guru penggerak yaitu salah satunya ini yaitu tentang menyampaikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya sebelum kegiatan ini kita lanjut, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magetan atau yang mewakili dan Bapak Ibu Guru, rekan-rekan saya di dalam mengajar yaitu di SMP Negeri 1 Magetan yang semuanya telah mensupport saya dalam bentuk apapun di dalam saya melaksanakan pendidikan guru penggerak ini angkatan 9. Yang awalnya saya ragu apakah saya bisa karena yang dulunya 9 bulan ini menjadi 6 bulan dan semuanya dimepetkan. Di dalam 1 bulan bisa lokakarya sampai 2 atau 3 kali. Jadi di saya ini aja, ini modul 1.2 sudah berlanjut lagi. Jadi terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya kepada SMP Negeri 1 Magetan, bentuk support apapun yang sudah istilahnya memberikan kesempatan saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini sampai detik ini dalam keadaan lancar. Allahumma amin. Dan sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita berdoa sejenak menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Ya, di sini saya selama pendidikan guru penggerak, fasilitator saya ini Bu Dwi Indrawati. Ini orang Malang, guru kepala PAUD ya, ini. Untuk pendamping prakteknya Bu Sri Winarni ini dari SMA Negeri 3 Magetan. Yang alhamdulillah beliau keduanya ini terus memberikan pendampingan yang sangat luar biasa kepada kami CGP angkatan 9, khususnya kelas saya ini sangat luar biasa. Hari ini topik pembahasannya yaitu lumayan banyak. Ada satu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, terus kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari ketujuh materi ini yang sudah saya laksanakan di SMP Negeri 1 Magetan saat ini yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya yakin sebenarnya panjenengan semua sudah melakukan, cuma kadang oh ini apa ya, ini keyakinan kelas atau apa ya, itu di situ. Mungkin kalau panjenengan mengikuti guru penggerak, saya yakin pasti nanti sadar, oh iya sebenarnya ini sudah saya jalankan. Kesepakatan untuk diskusi hari ini yaitu seluruh peserta bisa memiliki kesempatan untuk berpendapat, bertanya, apapun mungkin menanggapi, terus berpikiran terbuka dan saling menghormati karena di sini tidak ada yang saling menjatuhkan. Karena ini di sini pemahaman, ini adalah terobosan baru, materi baru yang untuk dipahami dan dihayati. Kalau memang bisa dilaksanakan ya silahkan, kalau memang belum semuanya butuh proses. Jadi di sini tidak menjudge A, B, C, D itu ini salah, ini tidak ada. Di sini tidak ada salah benar, yang ada belum atau sudah melaksanakan. Jadi di situ. Untuk materi budaya positif di sini, budaya positif itu apa di sini? Yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah.
Ini betul yang saya rasakan. Di pendidikan guru penggerak ini, yang saya rasakan pertama kali saat ini yaitu bagaimana caranya saya bisa berkolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama dengan khususnya rekan-rekan. Kalau yang kemarin ada beberapa dari rekan saya, dari Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti aksi nyata kemarin pada pendampingan modul 1.2 itu tentang visi. Itu sama, itu melatih saya bagaimana kolaborasi dengan Bapak Ibu. Bagaimana saya menyampaikan, bagaimana saya mengajak, bagaimana saya menyampaikan materi. Lah itu di sini dilatih benar. Terus yang akan memunculkan apa? Nanti di sini kolaborasinya tentang warga sekolah semuanya, baik murid. Kemarin membuat keyakinan kelas sama, saya juga harus sama murid juga, restitusi juga sama anak saya kelas 9E. Itu sama Fatih sama Fatir itu. Ya alhamdulillah ternyata anak-anak sebenarnya walaupun ada potensi yang permasalahan luar biasa seperti Fatih, Fatir itu ternyata di saat ya dimintai tolong, diajak ngomong yang baik, bicara yang baik ternyata ya bisa. Alhamdulillah itu. Terus akan memunculkan dan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid, jelas. Ini tujuannya kita mengembangkan nilai positif yang ada di anak. Dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang di situ ada 6 kemarin. Untuk mengawali kegiatan ini kita renungkan saja. Saya ndak ini. Kita bayangkan yaitu tugas Anda atau tugas saya itu mengepalkan salah satu tangan Anda. Dan coba bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga, apapun itu. Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga Anda. Terus karena begitu pentingnya itu kalau sampai ketahuan ini pasti alamat ini. Nah, itu intinya tugas panjenengan itu di pikiran itu apa? Berlatih istilahnya mengepalkan tangan menjaga sesuatu yang penting. Terus tugas rekannya sampingnya itu mencoba bagaimana membuka kepalan tangan Anda. Apakah teman Anda itu bisa membujuk atau menghardik, mengintimidasi, memarahi ataupun yang lain biar panjenengan semua itu mau membuka. Bayangkan kalau jadi ini gambarannya panjenengan punya sesuatu yang penting di salah satu tangan, ternyata ada temannya itu pengen membujuk, ayo tang dibuka segera. Itu apa yang Anda reaksi? Padahal ini penting. Pasti saya yakin itu nanti jawabannya apa? Yaitu tentang ada yang bisa membuka, istilahnya, tak buka gak apa-apa, gak apa-apa lah. Atau mungkin yang tetap bertahan. Jadi semuanya ada kemungkinan di sini jawabannya itu. Terus pertanyaannya yang ketiga apa? Yaitu siapa yang sesungguhnya memegang kontrol di sini? Yang membuka atau yang tidak itu yang memegang kontrol itu siapa? Yang jelas diri sendiri. Ya di sini intinya apa? Di budaya positif ini kita ngawali yaitu tentang masalah teori kontrol. Yaitu siapa yang bisa mengontrol kita? Yaitu ya diri kita masing-masing. Walaupun ada banyak istilahnya tentang ajakan istilahnya ayo. Nah itu tergantung kitanya bagaimana, silahkan. Teori kontrol ini dari salah satu ahli yaitu William Glasser. Di sini menunjukkan bahwa teori kontrol ini apa? Itu hanya berupa ilusi. Ilusi itu apa Pak Imron? Gambaran saja, angen-angen, ya. Antara kenyataan dan fakta dan kenyataan kan jauh berbeda nggih, ilusi itu. Ilusi guru mengontrol murid. Guru bisa mengontrol murid. Bisanya di dalam kelas. Nah, saya belajar dari Pak Imron, itu ternyata betul. Pemahaman guru penggerak aslinya dituntut kita masuk ke dunianya anak, bukan anak masuk ke dunianya kita. Makanya di sini ada teori kontrol diri. Di sini sama. Guru pengen kontrol murid 100%. Tidak bisa. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid itu.
Jika ia tidak mau, harus ada dorongan sendiri dari diri murid itu sendiri. Benar, ini saya laksanakan kemarin di kelas 9F sama Mas siapa itu? Mas Fatir itu betul itu. Ayo Tir, maju ke depan, duduk. Enggak Pak, enggak Pak. Ya sudah, tapi terus saya ayo. Ya itu, tapi berusaha, tapi ya sudah, seandainya enggak mau ya sudah, kita harus siap. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Mungkin semisal bujukan atau nasihat-nasihat, kita akhirnya apa, murid itu nanti ketergantungan dan tidak bisa mandiri dalam mengontrolnya. Boleh Pak, boleh. Ayo nih, ayo bareng-bareng, ayo kita sholat bareng, atau jenengan kasih nasihat yang baik, itu boleh. Tapi terus-terusan akhirnya apa, anak itu ketergantungan. Kalau ndak kita nasihati, atau ndak ada saya, atau ndak ada panjenengan, akhirnya ndak nurut. Lah di situ kita di sini emang tugasnya berat, itu di situ istilahnya menyadarkan anak, atau istilahnya sadar diri, itu emang sulitnya luar biasa. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, dan kritikan itu harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Ini pernah saya praktekkan, dan saya pernah melakukan refleksi ke anak. Silakan ditulis di selembar kertas tentang di saat kalian bertemu dengan saya, di saat saya mengajar itu bagaimana. Ternyata ada, Pak Bin mohon maaf jangan sering-sering membuli gitu. Ternyata benar, padahal niat saya enggak, kadang niat saya enggak membuli sebenarnya. Ya kita emang bentuk guyonan, ternyata respon tanggapan orang lain itu ternyata juga berbeda. Yang niatnya kita bercanda, ternyata orang lain niatnya itu sudah termasuk bulian. Terus ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, itu betul. Menginginnya kita memaksa anak itu betul, tapi ternyata itu ya bukan pilihan itu. Ya kita, kalau saya seperti bermain layangan aja lah. Kadang kita loskan, kadang kita tarik itu. Ya orang pasti menemukan caranya sendiri-sendiri. Terus bagaimana seseorang itu bisa merubah dari paradigma stimulus menuju respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya bila ingin membuat kemajuan ya sedikit-sedikit. Tidak bisa langsung, itu tidak bisa. Jadi intinya kita bagaimana merubahnya sedikit-sedikit. Di sini yang saya dapatkan dari beberapa narasumber selama pendidikan ini, yang perlu saya rubah tingkatkan di budaya positif ini, saya ucapan. Ucapan di sini saya ke anak itu biasa mengucapkan, Mas, Mbak minta tolong, nanti terima kasih ya. Itu sepowele. Itu yang baru saya bisa itu. Walaupun kelemahan saya banyak, belum bisa disiplin secara waktu. Makanya di saat kita tahu kelemahan-kelemahan kita harus tahu punyai power-power yang lain untuk menutupi, atau mungkin istilahnya kelemahan itu bisa terbantu dengan kemajuan yang lainnya. Jadi saya ke anak saya biasakan seperti itu, minta tolong, mohon maaf, itu jadi seperti itu. Ini stimulus respon. Respon kita apa? Realita itu kita itu sama kebutuhannya. Teori kontrolnya jelas berbeda. Respon kita semua orang melihat itu sama, tapi teori kontrolnya pasti apa? Gambarannya berbeda. Terus mengubah orang berpandangan sama ini, terus akhirnya pandangan orang itu berbeda. Kita itu udah bisa. Saya melihat panjenengan ini kotor, tapi menurut panjenengan ini bersih, itu bisa. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya apa? Hanya Anda atau diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, itu responnya. Tapi teori kontrolnya apa? Tidak bisa. Pemaksaan, terus teori kontrolnya apa? Kolaborasi atau menciptakan pilihan baru. Di sini ada model berpikir menang kalah sama nanti menang-menang. Nanti di belakang ada penjelasannya. Perubahan paradigma pembelajaran. Di sini apa paradigma pembelajaran? Intinya apa? Pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi yang awalnya itu kita itu memaksa anak, ya kita harus mengikuti, atau anak itu kita ikuti karakternya.
Dan di saat kita mengikuti ternyata kok ada seharusnya belok kanan, anak kok belok kiri, kita menuntunnya. Tugas kita itu menuntun di sini. Di filosofi KD yaitu menuntun. Tapi dari awal kita itu harus memaksa, pokoknya ke kanan. Nanti anak enggak punya pengalaman. Ya di situ. Intinya di situ. Intinya perubahan paradigma pembelajaran dari yang awalnya teacher center menjadi student center, istilahnya kepada anak. Mungkin di matematika sudah sering ya, ini aslinya student center itu sudah ini, walaupun yang lainnya juga banyak, apalagi yang TIK karena langsung itu seringnya langsung praktek, itu betul itu sudah student center. Malah kadang itu yang membingungkan di kita, atau mungkin malah seperti BK atau seperti saya di saat itu pasti yang banyaknya ya ceramahnya itu. Nah inggih, iya betul. Memang kadang tapi ada suatu materi nanti tetap bisa seperti gak langsung ke anak itu bisa, tapi kebanyakan ya beberapa pelajaran itu pasti teacher centernya masih ada, itu pasti. Tapi itu pelan-pelan Bu, menemukan suatu harus ke student center itu pelan-pelan. Nggak bisa semuanya, atau mungkin menyisihkan dari 40 menit, 10 menit. Nah, kan proses nanti itu nggak bisa. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Itu jelas. Alhamdulillah di sini di Pak Agus ini memang benar, kedisiplinan bagi saya sudah sangat-sangat meningkat luar biasa ini. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita, bagaimana kita itu berperilaku. Mengapa kita itu melakukan segala sesuatu itu mengapa? Terus apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Atau istilahnya ya sudah karena sadar diri, atau mungkin karena nanti saya takut dihukum, takut nanti dapat surat peringatan atau apa. Itu yang tahu diri panjenengan sendiri. Saya tahu enggak bisa, enggak tahu. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit. Betul atau betul? Rasa yang tidak nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Mungkin ada ya, pernah ya. Jadi kalau kita pengen sesuatu, kita tampilkan di hadapan seseorang itu yang terbaik atau apa. Lah itu yang tahu jenengan, bukan kita. Enggak tahu kita itu. Kebanyakan Bapak Ibu guru atau semuanya guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Karena apa? Pasti kalau ngomong disiplin itu pasti intinya mengajak anak-anak untuk bisa disiplin, dan kita pasti akan bisa belajar dari mereka. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Betul? Kalau saya betul. Hal yang paling saya kurangi saat ini setelah mengikuti pendidikan penggerak sampai modul 1 selesai ini, emosi yang harus saya rubah. Karena di situ kedisiplinan sangat luar biasa yang harus saya hadapi, khususnya dengan anak-anak yang mengharuskan emosi saya itu duluan. Nah itu yang harus saya rubah. Ya alhamdulillah dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini menyadarkan saya sedikit demi sedikit ternyata emosi emang ya bukan untuk disampaikan ke anak, itu enggak boleh. Yang kedua yaitu mungkin dari paradigma sini ada yang ditanyakan, atau mungkin ada enggak cocok Pak, harus teacher center. Ada nama betul? Enggak ada ya. Lanjut kita di disiplin positif. Makna disiplin positif ini cenderung sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan ini harus dirubah, yaitu kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri, yaitu intrinsik. Nanti intrinsik itu juga ada. Sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan, bukan apa yang kita hargai. Kadang kita menghargai itu akhirnya anak kalau tidak kita hargai, nanti anak itu tidak mau melakukan sesuatu yang disiplin. Lanjut di sini, Ki Hajar Dewantara pernah istilahnya menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan
atau dalam konteks pendidikan, merdeka dalam konteks pendidikan, itu untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya yaitu harus disiplin yang kuat, betul. Disiplin yaitu di sini disiplin diri ya. Jadi biar anak itu motivasinya dari internalnya. Jadi bukan dari orang lain. Yang selanjutnya itu mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat atau peserta didik yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena yaitu mempunyai tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Itulah disiplin diri, yaitu kita saling belajar. Dari saya itu terbiasa dengan anak saya itu, dari kalian itu saya banyak belajar, karena setiap hari saya harus contoh selama 80 menit saya itu belajar dari 30 anak, nanti beda kelas saya harus belajar lagi. Di situ aslinya kalian itu juga sumber belajar saya, banyak sekali saya mendapatkan materi dari kalian. Terus yang selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini sebagai bentuk kontrol diri, yaitu agar mencapai tujuan mulia. Tujuan mulianya apa? Yaitu jelas nilai-nilai kebajikan itu ya seperti akhlakul karimah, disiplin, tanggung jawab, mandiri, yang semuanya muncul dari dirinya, bukan dari karena paksaan atau dari orang lain. Nilai-nilai kebajikan ini yaitu apa? Harus disepakati, yang jelas tidak lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Di sini nilai-nilai ini merupakan payung yang sangat besar. Nilai-nilai ini merupakan pondasi yang berperilaku untuk positif, untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu agar individu itu menunjukkan yaitu sikap nilai kebajikan tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Di beberapa organisasi pendidikan itu banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini maupun disepakati. Salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu tentang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Pak, di sini kok masih banyak ya yang belum seperti itu? Ya disitulah tugas kita nanti. Tugas kita yaitu menuntun, bukan menyalahkan tapi menuntun. Di akhir-akhir yang viral ini bagaimana? Ya tugas kita menuntun saja itu. Menuntun dengan berbagai cara. Yang tahu caranya siapa? Ya kita sendiri. Kemarin ada yang viral atau ada permasalahan apapun, versi saya ternyata hampir rata-rata sholatnya atau yang muslim itu tak tanya ternyata untuk sholat dan ibadahnya masih bolong-bolong. Betul Pak, betul. Itu ternyata dari segi spiritualnya ternyata betul. Akhirnya banyak sekali mungkin dari BK permasalahan kan banyak, dari sosial, dari apapun, atau dari versi bahasa Jawa mungkin ternyata ini terbiasa ngomong kasar atau apa enggak. Ya itu kan banyak versi nanti itu. Yang tahu caranya kita sendiri. Yang ketiga yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Pak, motivasi perilaku manusia itu apa sih? Ya ini dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang jelas 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Pernah ngalami itu? Oh, aku tertib karena tidak, daripada nanti dihukum atau apa, mungkin pernah itu ngalami, atau mungkin masa-masa sekolah diingat, oh iya ya tertib karena takut dihukum atau apa. Terus yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya ini direfleksi ke dirinya masing-masing aja. Kalau mungkin ngalami, oh iya ya pernah ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini maksudnya apa? Ini muncul karena kesadaran. Pak Bin bagaimana? Kalau saya semuanya pernah. Jelas kita itu pernah itu, enggak menafik, kita itu pernah ngalami karena ketidaknyamanan, karena ada imbalan atau apapun, mungkin karena sadar diri ya pernah semuanya. Di sini ada kata-kata yaitu apa?
Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini contoh apabila kita itu motivasi perilaku kita untuk disiplin itu karena menghindari ketidaknyamanan. Yaitu apa? Pertanyaan di dalam diri kita itu, apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Makanya panjenengan terus melakukan. Itu contoh karena takut atau ketidaknyamanan atau mungkin menghindari hukuman. Terus karena mendapatkan imbalan, terus ini ada pertanyaan yang muncul di dalam hatinya, apa yang saya dapatkan ya nanti apabila saya melakukan kedisiplinan ini. Lah, tuh. Terus yang ketiga, karena sadar diri ini muncul di dalam diri kita itu apa? Akan menjadi apa ya orang yang seperti saya apabila saya melakukannya. Jadi yang berubah itu cuma motivasi-motivasi kata-katanya saja ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, terus apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukan atau melakukannya, atau apa, atau akan menjadi orang seperti apa apabila saya itu melakukan. Itu sadar diri. Nah ini hukuman, konsekuensi atau disiplin, restitusi. Jadi di sini ada identitas gagal sama identitas sukses. Hukuman ada sama disiplin. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Apakah semuanya pernah ngalami? Saya yakin pernah ngalami. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan, yang terjadi itu betul. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi atau sudah istilahnya disepakati. Restitusi ini merupakan pilihan. Jadi nanti anak itu nanti di restitusi itu dikasih pilihan nanti. Ada nanti materinya habis ini. Hukuman itu tidak nyaman, jelas. Kalau dihukum murid itu pasti tidak nyaman, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Terus korban mendapatkan keadilan mungkin juga, atau mungkin terus konsekuensinya korban bisa diabaikan, terus ini korban mendapatkan ganti, restitusi itu. Murid atau anak akan tersakiti, atau murid atau ini tidak akan nyaman, jelas. Murid akan mendapatkan penguatan. Jadi konsekuensi sama restitusi yang saat ini digalang-galangkan di beberapa sekolah atau semuanya se-Indonesia itu betul. Itu karena apa? Di sini konsekuensi dan restitusi itu merupakan salah satu identitas sukses. Kalau hukuman itu pasti nanti akan membentuk identitas yang gagal. Walaupun seperti saya itu hasil dari hukuman, kalau dulu ingat dari SD-nya, SMP, SMA-nya itu saya beneran hukuman. Tapi tetap saya ya karena sadar diri, bukan karena terus akhirnya mentalnya jatuh, enggak. Cuma kalau saat ini di era ini kalau kita hukum mentalnya enggak kuat, itu pasti nanti anak akan down. Itu betul. Ya karena saat ini eranya kita itu harus tahu eranya banyak HP atau anak yang memanfaatkan HP yang akhirnya jarang bersosialisasi dengan lingkungan, yang membentuk karakter atau mental itu gampang down, gampang turun. Sedikit aja terus langsung istilahnya jatuh atau putus asa, itu akhirnya yang mengakibatkan yang beberapa waktu itu permasalahan yang sangat luar biasa. Terus sistem ini tidak akan berjalan, ini jelas beberapa ini nanti akan kita jelaskan nanti aja. Terus hukuman ini juga ada, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Pak, kenapa hindari hukuman? Ya karena biar takut nanti ya. Akhirnya tidak jujur itu loh maksudnya. Terus murid anak belajar taat untuk peraturan, terus memecahkan masalah, itu jelas. Hukuman dibuat guru, betul mboten? Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, jelas. Restitusi dibuat oleh murid atau anak itu. Tapi kita itu cuma menuntunnya dengan kenapa ya kamu melakukan itu? Coba ceritakan. Nah, itu. Jadi seperti itu. Kesimpulan dari hukuman itu bersikap tidak terencana dan pasti tiba-tiba. Sudah saya laksanakan Pak Bin? Sudah, apalagi di masjid. Itu pasti itu. Hukuman itu sering tiba-tiba. Dan setelah modul ini beneran saya rubah beneran. Itu pun saya sampaikan ke anak, bahwa setelah saya mengikuti perkuliahan atau pelatihan ini, yang saya rubah yaitu tentang emosi saya. Itu betul. Anak dan murid tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu benar, hukuman itu tiba-tiba.
Terus disiplin dalam bentuk kesimpulan konsekuensi, yaitu terencana dan sudah disepakati. Jadi apabila nanti anak itu konsekuensinya apa itu sudah tahu, kalau melanggar itu sudah tahu. Terus restitusi, ini solusi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Pak, tapi saya belum bisa. Ya ini dicoba. Jadi ini restitusi itu bentuk tawaran ke panjenengan semua, ke saya, ke panjenengan semua selaku guru. Di saat ada murid bermasalah, silakan melakukan restitusi. Itu istilahnya dengan mengajak ngobrol, jangan langsung menjas anak kesalahannya. Jadi biar anak itu nanti sadar dan nanti diajak keyakinannya apa, keyakinan sekolah kita lah itu namanya restitusi. Jadi menyadarkan anak istilahnya. Hukuman atau konsekuensi, mungkin ini Pak Sigit mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi menurut panjenengan? Tidak apa? Hukuman. Mungkin Bu Dona lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Terus Bu Fitria membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya ini coba kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu konsekuensi Pak Git. Karena itu mungkin sudah kesepakatan itu. Karena intinya apa? Dia kan memang terlambat, terus saya tidak akan terlambat, itu konsekuensi. Mengelilingi basket itu hukuman karena terlambat, materinya kan terlambat, tapi kok hukumannya lari, itu hukuman. Membersihkan coretan betul itu konsekuensi karena apa yang dilakukan harus diselesaikan. Bu Fitri Nur, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, mungkin itu apa? Konsekuensi. Bu Sulis, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Pak Santo, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Betul, murid diminta tadi bukan konsekuensi tapi hukuman. Karena apa? Di situ kan peraturan tidak memakai sepatu warna hitam kok lari bertelanjang kaki. Itu kan seperti kasus itu yang viral juga. Ya. Terus berdiri di depan kelas sambil itu hukuman. Lari mengelilingi basket kok konsekuensi karena materinya PJOK kalau lari kan masuk akal. Nah gitu. Jadi harus sesuai. Hukuman, konsekuensi itu harus mulai tahu. Dihukum oleh penghargaan, ini saya kemarin yang saya alami betul. Di saat PPG terus yang terbaik itu secara pribadi itu saya juga beban. Beneran beban Pak, beban kalau saya ngalami. Karena yang beban saya bukan apa-apa, enggak enak dengan semuanya. Karena ini kan bukan untuk kompetensi ya, tapi saya beneran ke depan tuh beneran rasanya sungkan, misalnya enggak enak dengan teman-teman seperjuangan 300 orang bareng-bareng PPG itu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan. Jadi kita itu maksudnya gini, ayo nak, ayo lek nduk, engko nek maju ini. Itu malah akhirnya apa? Sebenarnya kita itu merubah mindset kita itu bahwa kita itu punya asumsi anak itu yang awalnya nggak mau maju dan mau maju itu aslinya nggak bisa, cuma maju karena ada sesuatu hal ini. Nah, terus mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, nah itu bebas itu mau memilih atau enggak. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek, jangka panjangnya efektif. Ini dihukum oleh penghargaan. Jika seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek ini. Terus jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan atau akan kehilangan motivasi. Terus lanjut, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik,
maka kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Jadi kalau tidak ada penghargaan, itu kita tidak akan melakukan itu. Jangka pendek, jangka panjangnya ada. Penghargaan itu tidak efektif itu, tapi memang ya suatu saat memang ya penting, ya kadang efektif, kadang tidak efektif. Ini ada satu orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, apabila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Jadi orang berhenti merokok itu mungkin pernah dialami dari beberapa panjenengan juga itu, ya karena apa ya, sadar diri. Kok bisa berhenti, betul itu pasti sadar diri, bukan karena sesuatu hal atau apa enggak. Walaupun awalnya karena ada sesuatu hal, tapi yang akhirnya bisa beneran berhenti itu ya karena sadar diri aja. Terus penghargaan merusak hubungan, ya bisa juga. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Kita kan tidak tahu yang lain itu padahal ya pengen dikasih penghargaan itu. Nah, ya, ini bukan salah atau ndaknya, ini kita kembalikan ke diri kita aja. Ini materi bukan untuk menyalahkan atau istilah mengkritik, enggak. Ini untuk renungan kita. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Betul, makanya di kurikulum Merdeka ini, Pak saya ranking berapa, lah itu aslinya kan enggak boleh, itu kan sebenarnya materi-materi ini yang akhirnya dasar, akhirnya ranking di kelas itu memang tidak ada. Tapi namanya kita tidak, ya kadang mungkin punya patokan sendiri. Dong Pak, itu karena pemaksaan dari orang tua. Ya sudah, mungkin kadang kita mau nggak mau kadang kita sampaikan. Sebenarnya memang enggak boleh. Terus anak-anak diminta ini penghargaan mengurangi ketepatan, jelas. Mengingat kata-kata tertentu, mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Pasti jawabannya benar, sebagian lainnya diberitahu, pasti mereka juga akan menjawab benar. Hasilnya apa? Anak-anak akan mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi nanti pasti kadangkala itu yang diberi pasti ya akan semangat, kalau enggak ya sudah gitu. Atau mungkin malah terbalik itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Di sini ada cerita, kemudian beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, berapa lama pasti karena istilahnya dibayarnya kurang atau apa, akhirnya kinerjanya juga berkurang. Itu kadang kita merasakan Pak, ya kadang bisa merasakan. Betul, penghargaan itu menurunkan kualitas. Karena apa? Kok lama ini kok gak naik atau apalah, akhirnya kualitas kita menurun. Jangan sampai penghargaan itu nanti mematikan kreativitas anak. Terus lanjut, penghargaan itu jangan sampai juga menghukum. Penghargaan menghukum ini misalnya ya seperti sistem ranking itu, akhirnya yang paling bawah akhirnya merasa terus dibully atau apa dengan teman-temannya. Diusahakan penghargaan itu ya motivasi dari dalam diri, intrinsik. Sebenarnya anak yang nggak bisa membaca dan akhirnya bisa membaca tanpa kita hargai, yang bisa membaca anak akhirnya bisa membaca, lah itu aslinya penghargaan yang sebenarnya. Dari yang nggak bisa dengan bisa secara alami itu aslinya penghargaan, tanpa embel-embel ayo nanti nek bisa tak kasih ini, lah itu sebenarnya sudah penghargaan itu. Tapi kadang ya kita di rumah untuk anak itu, kalau kita pengalaman di rumah ini, saya ini ya kadang ya terbanding terbalik juga sih. Kadang anak ya harus diberi baru mau. Lah makanya nanti dirasakan sendiri dari Bapak Ibu yang ngalami seperti itu rasanya bagaimana, atau yang enggak ngalami itu, ini materi untuk koreksi atau cerminan kita aja, tidak untuk menyalahkan, tidak. Walaupun kita masih melakukan seperti itu ya, mungkin suatu saat kan pasti jenengan akan sadar, oh ya, oh ini belum bisa, oh ini sudah bisa, ya sudah, monggo. Terus ini restitusi tadi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Apa yang Anda lakukan apabila di dalam sebuah acara pesta ulang tahun teman Anda itu memecahkan gelas, apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan?
Itu yang tahu jawabannya jenengan. Jadi ada teman yang nanti ini ternyata mecahkan sesuatu, itu bagaimana. Terus ini ada contoh lagi. Apa yang Anda lakukan apabila Anda itu sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata janji bertemu orang lain di tempat lain, yang akhirnya Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman membayar biaya taksi untuk menuju ke tempat itu? Nah, itu apa jawabannya? Lanjut, apa yang Anda lakukan apabila pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan, terus akhirnya pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Jadi malah pegawainya itu menawarkan diri ke bosnya karena suatu itu, tapi tanpa bayaran. Udah Pak, enggak usah dibayar saya ini. Itu apa yang Anda sebagai pemilik perusahaan itu bagaimana yang dilakukan? Itu yang tahu jawabannya dengan coba kita cek di sini nanti. Bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawabannya yaitu akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Itu sering nopo mboten? Wes, tidak usah wes. Pak ini Pak untuk ini pengganti karena kemarin sudah membelikan bensin. Udah wes, tidak usah. Ini untuk kesadaran aja istilahnya. Itu pasti Pak, sering. Walaupun saya pasti sering juga. Kita berbuat salah, akhirnya kita sendiri punya inisiatif terus mau mengganti kesalahan itu, ternyata orang lain melihat karena sudah jujur, sudah mau bicara saja, matur istilahnya bilang apa adanya, itu pasti yang dibilang ini atau yang mau atau yang tidak berbuat salah itu pasti bosnya atau siapa pasti wis tidak usah, tidak apa-apa gitu. Itu sering. Kebiasaan kita selama ini apabila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan, nggih napa mboten? Tapi memang kadang namanya membuat salah itu kadang ada yang sampai hati. Lah itu monggo, itu yang tahu restitusinya kita masing-masing itu. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki sendiri. Jadi kita fokusnya nanti pada kesalahannya itu. Nanti pasti kita langsung memaafkan. Kita lebih fokus pada cara membayar akibat dari kesalahan itu daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Jadi ya seperti tadi ada bos, ya sudah, pasti bosnya ya wis enggak usah, kalau memang kamu lembur pasti tak bayar. Itu kalau bos itu biasanya seperti itu, enggak mungkin dong namanya lembur kok tidak dibayar, itu pasti enggak mungkin. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Coba. Yang pertama, apakah menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik? Ada murid kita itu salah, itu bagaimana? Tadi lakukan apa yang kamu lakukan? Nah, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya kepadanya yaitu, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Itu sering saya. Sebenarnya sering Pak. Kenapa kamu itu? Lah itu. Mengkritik dan mendiamkan. Betul Pak? Betul, mengkritik mendiamkan. Itu sering itu. Kita tidak lari, pasti itu sering. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas atau sebelumnya tadi, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Bagaimana sebaiknya respon kita apabila murid kita melakukan suatu kesalahan? Yang jelas yaitu dengan restitusi. Makanya dari awal tadi saya bicara, konsekuensi itu juga baik, restitusi itu jauh lebih baik. Dan ini bentuk tawaran. Apabila panjenengan semua bisa, ya monggo mulai berlatih untuk menerapkan restitusi ini.
Restitusi ini sangat membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu jelas. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya yaitu untuk menghargai nilai-nilai kebajikan. Anak itu mau jujur. Itu kejujuran, yaitu itu yang paling penting. Terus kita juga mengajarkan teori kontrol bahwa anak itu biar muncul dari motivasi intrinsiknya untuk apa? Motivasi dari dalam dirinya untuk selalu jujur. Melalui restitusi ini ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal, evaluasi dirinya tentang apa yang mereka lakukan. Nah, kita bagaimana? Kita menuntun mereka mengingatkan keyakinan kelas kita, mengingatkan keyakinan sekolah kita. Jadi nanti anak itu akan paham mana yang belum dilakukan, mana yang sudah dilakukan, atau apa yang Anda inginkan dari keyakinan atau kedepannya kamu itu pengen jadi apa. Itu bisa. Ada peluang luar biasa untuk bertumbuhnya murid ketika mereka melakukan kesalahan, yaitu hakikatnya apa? Murid itu perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga. Jadi kalau kita itu langsung, ya sudah solusinya seperti ini, itu kreativitas anak untuk memecahkan masalahnya sendiri itu malah hilang. Jadi makanya ditawarkan, dari kesalahan kamu itu, kamu bagaimana solusinya, inginnya bagaimana itu. Itu betul, saya yakin di BK itu sebenarnya sudah dilaksanakan, cuma namanya saja berbeda istilahnya. Restitusi bukan untuk ciri-ciri restitusi. Satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri-ciri restitusi yaitu untuk memperbaiki hubungan, jelas. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita mengajak ngobrol santai, mengalir, itu tidak ada paksaan sama sekali. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Sulit Pak untuk menuntun, jelas sulit. Itu butuh proses. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Di sini membimbing proses pemulihan diri ini, guru bisa bertanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Terus bagaimana kalau kamu diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai-nilai ini? Kalau di sekolahnya, apa nilai-nilai yang disepakati, diyakini di sekolahan kita? Terus apa yang bisa memegang nilai ini? Terus kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya dari nilai-nilai itu? Restitusi menuntun untuk melihat diri ini masih. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti orang yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi, apa yang ia lakukan, ia berada di mana. Murid tidak akan berbohong. Jadi kalau mengalir, murid itu pasti akan jujur. Beneran. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Yang di sini William Glasser mengatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri mereka sendiri. Orang yang tidak bahagia yaitu orang yang tidak bisa mengevaluasi diri sendiri. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Jadi intinya di restitusi ini kita saling istilahnya mengajak untuk sampai ke dirinya sendiri ini muncul. Jadi mengevaluasi diri sendiri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, karena yang ada itu obrolan-obrolan tadi itu mengarah ke karakter-karakter yang ada, betul.
Ibu bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Terus kamu bisa saja minta maaf, tapi orang lain akan suka mendengar apa yang kamu lakukan dengan lebih baik. Jadi kadang minta maaf aja tidak cukup lah, itu mengalir, itu restitusi. Restitusi menguatkan, jelas. Terus restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu salah satu ciri restitusi, pasti muncul nanti dengan di sini saya tidak akan mencari kesalahan kamu, mari kita ke depannya. Nah, jadi seperti itu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sing awalnya nanti minder, akhirnya setelah bercerita kita melakukan restitusi, anak itu kembali percaya diri lagi dan bisa kembali bersama teman-temannya. Selanjutnya yaitu tentang restitusi. Ini memang materinya baru banyak sekali. Jadi ini tadi memang waktunya kurang lebih hampir 60 menit. Ini jadi agak kita percepat. Terus restitusi jelas terakhir ini tadi. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang menjadi dasar kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama bertahan hidup, jelas. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga kekuasaan. Keempat kebebasan. Kelima kesenangan. Jelas Pak, jelas. Itu jelas. Jadi di saat kita ingin bertahan hidup, apa yang kita lakukan? Di saat kita ingin kasih sayang, rasa diterima, itu bagaimana? Kekuasaan, kadang kita itu muncul, saya ingin berkuasa, itu muncul. Terus kebebasan, kadang mungkin karena sudah jenuh atau apa, kita itu pasti akan pengen bebas, pengen santai. Kesenangan itu jelas, ini yang paling berharga, ini harus senang. Kebutuhan bertahan hidup, yang pertama yaitu secara psikologis kita hidup pasti ya butuh makan, istirahat, itu jelas. Kasih sayang dan rasa diterima, ini secara psikologi ya seperti berbagi, bekerja sama, itu saling menyayangi, itu pasti ya ada di dalam diri kita. Kekuasaan dan penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi. Itu kadang harus memang ada. Kalau ndak ada ya ndak bisa, itu sudah kebutuhan diri kita. Kita itu kadang ingin berkuasa, istilahnya menguasai materi ini, nah itu harus. Kebebasan ini untuk mencari kesenangan, humor, bermain, guyonan, bercanda, itu betul. Kesenangan, kebutuhan ini mandiri, istilahnya mengembangkan daya lenturnya, mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Apabila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa juga melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu kalau kita sudah kepepet, kadang itu ya seperti itu. Glaser mengatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita masing-masing. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi. Di sini dunia akan berkualitas, dunia Anda akan berkualitas, yaitu tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik. Jadi nanti setelah kita dunia kebutuhan dasar manusia tadi terpenuhi, yaitu bisa mewujudkan kualitas, istilahnya impian kita. Terus lanjut 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol ini coba Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ini contoh kasus ini. Kepala sekolah SMA Makmur, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa
bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di media sosial. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan untuk kasus Hana? No, Pak. Mungkin apabila itu mengingatkan, memanggil, seringnya kita langsung otomatis seperti itu. Lah itu mengapa? Lah itu yang coba digali di dirinya masing-masing. Ini nanti 5 posisi kontrol itu. Guru berbuat, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal atau intrinsik, eksternal atau ekstrinsik. Identitas gagal yang tadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Identitas berhasil, sukses, teman, pemantau, manajer. Panjenengan saat ini semuanya itu pasti penghukum, posisi pernah mboten ngalami jadi istilahnya penghukum itu. Pernah ya? Enggak pernah, kalau enggak pernah enggak apa-apa. Kalau saya pernah. Pembuat orang merasa bersalah ditunjukkan dengan kata-kata guru ini. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kamu sudah mengecewakan saya itu. Itu pernah saya sama. Lah ini sudah mulai sukses secara atau kita itu menjadi teman untuk murid kita. Lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu untuk bereskan. Itu kan sebagai teman. Terus pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya? Itu kita posisinya kalau panjenengan berbicara seperti itu ke anak, itu kita itu sebagai pemantau. Terus sebagai manajer itu apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Nah, terus kalau kamu meyakini, kamu akan memperbaiki. Nah, itu kita sebagai manajer. Di sini di 5 posisi kontrol ini, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, saya yakin panjenengan semua juga sudah melakukannya semuanya. Di sini kita istilahnya materi ini untuk cerminan kita, apakah penghukum, pembuat merasa bersalah karena ini termasuk identitas gagal dan perilaku kontrol negatif. Monggo ini mulai bisa dirubah. Tapi kalau panjenengan sudah bisa sebagai kontrol positif, yaitu teman dan pemantau, mungkin bisa ditingkatkan lagi sebagai kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Jadi kalau di saat berbicara dengan anak, ya kata-kata seperti apa yang kamu yakini. Nah itu, walaupun awalnya kita tetap apa namanya ini. Terus murid, nah ini 5 contoh posisi kontrol. 1, penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Pernah no mboten? Silahkan berdiri ke depan kelas. Tidak pernah. Alhamdulillah kalau tidak pernah. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahukan kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Teman, ayolah tertib, buat Pak Guru bangga, kali ini nggak apa-apa kamu salah. Itu teman. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu nanti memperbaikinya kesalahan kamu? Lah. Ya alhamdulillah kalau dari BK ini insya Allah saya yakin sudah semuanya ini. Terus keyakinan kelas, lah ini yang saya praktekkan. Keyakinan kelas ini tentang nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama dan dilaksanakan oleh warga sekolah. Peraturan kelas yaitu untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik. Intinya peraturan itu sudah ada, tinggal melaksanakan. Itu peraturan. Kalau keyakinan, dari peraturan itu kita oncei lagi, kita ini untuk kita jadikan keyakinan dasar. Tapi yang itu aslinya muncul dari setiap anak didik. Prosedurnya seperti ini, nanti bisa melihat di YouTube saya, nanti saya tampilkan. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ini yang tadi. Segitiga restitusi yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Yang pertama,
Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini agak penting, materi yang agak penting. Terakhir ini yang ketujuh, bagian dasar dari segitiga atau restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ini menstabilkan identitas. Jadi kalau kita sudah ada masalah seperti kemarin, tugas kita apa? Menstabilkan, bukan malah menjudge ya, anak kesalahan tersebut. Jadi kita berusaha untuk menstabilkan. Menstabilkan caranya bagaimana? Yaitu bisa dengan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan, kita yakin bisa menyelesaikannya ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini menstabilkan identitas ini, pertanyaan-pertanyaan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kata-kata ini bisa yang termasuk menstabilkan identitas anak yang mempunyai masalah tadi. Yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seseorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah cara pandangnya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuannya sebagai tindakan. Ketika kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka kita memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat yang bisa membantu di saat kita melakukan validasi tindakan yang salah yaitu apa? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Terus menanyakan keyakinan kelas. Terakhir ini, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu tadi menstabilkan identitas, yang kedua yaitu memvalidasi kesalahan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa nilai-nilai kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah yang kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalau kamu mau jadi orang atau kamu mau jadi orang seperti apa? Itu namanya menanyakan keyakinan. Dari ketiga ini apabila sudah kita laksanakan, anak pasti akan istilahnya berlatih memecahkan suatu permasalahannya sendiri. Jadi bukan kita yang memecahkan tapi aslinya anak. Demikian penjelasan mengenai budaya positif, terus perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kebijakan. Ya, dari materi yang sangat banyak ini, yang sangat luar biasa ini, alhamdulillah saya bisa menyampaikan, bisa berpraktek atau istilahnya berbagi kepada panjenengan semua yang awalnya mungkin belum tahu kata-kata segitiga restitusi, minimal sudah mengetahui kata-kata ini, dan kalaupun belum paham memang sulit untuk memahamkan sebanyak materi ini dalam waktu yang singkat ini. Di sini saya minta tolong dari Bapak Ibu semua, rekan-rekan saya
di SMP Negeri 1 Magetan untuk melakukan umpan balik dari acara ini. Ini nanti bisa diisi sejujur-jujurnya saja untuk peningkatan saya ke depannya sebagai atau dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang nanti insya Allah manfaatnya juga untuk semuanya, khususnya untuk SMP Negeri 1 Magetan. Saya minta tolong untuk bisa mengisi form umpan balik sebelum nanti saya tutup materi ini. Sambil nanti mengisi umpan balik ini nanti saya perlihatkan penerapan saya tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Semuanya sudah saya upload di YouTube saya, nanti bisa dilihat juga ya. Pak, umpan balik itu panjenengan bisa karena ini tentang penyampaian pemahaman dan pengalaman, itu bisa ya. Ini kalau dulu Pak Imron berbagi itu bukan membuat skenario. Kalau saya membuat skenario, kalau saya terus berkonsultasi dengan Pak Imron karena Pak Imron pernah istilahnya membantu tentang pendidikan guru penggerak, akhirnya sedikit-sedikit juga tahu. Nah, ini skenario-nya ini tentang ketika sedang mengajar PAI di kelas 9E, saya melihat seorang laki-laki bernama Fatih. Ini masuk. Nah, istilahnya satunya mengganggu, satunya berkata kotor. Permasalahan satu, Fatih mengganggu teman yang sedang mengerjakan tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Fatih. Fatih, coba kamu tadi apa yang kamu lakukan terhadap Fatih? Nah, mengapa itu kamu lakukan? Apakah kamu tahu dengan mengganggu Fatih, memancing emosinya sehingga dia secara spontan mengucapkan kata-kata kotor dan kamu sekarang pasti ada dalam masalah kan? Iya Pak, saya. Baiklah. Ya, untuk umpan balik itu bisa tentang materi tadi atau tentang penyampaian saya, monggo. Intinya untuk kemajuan saya ke depannya. Atau berupa semangat atau apa, monggo. Apa yang bisa kita lakukan dari masalah tadi untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kamu melakukan pasti punya alasan, ya kan? Pasti bahagia bila kawan terkejut, kesal dan marah. Apa ya begitu? Oke, saya lihat kamu itu sangat senang setelah melakukannya. Tetapi kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan tadi bisa menyakiti orang lain, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan yang mana sikap yang belum kamu tunjukkan? Sikap baik sama orang lain dan menghargai teman. Oke. Kamu mengingat baik dengan detail apa keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Tapi dengan mengganggu teman saat membuat tugas, apakah sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu? Belum, Pak. Oke. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa kalau terus bersikap semaunya sendiri di kelas? Saya ingin menjadi orang baik dan menghargai teman, Pak. Baiklah. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan dalam penyelesaian masalah ini? Saya akan meminta maaf pada Pak Ari dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bagus, sip. Tapi sekiranya nanti diulangi lagi ke depannya bagaimana? Saya bersedia menerima konsekuensinya.
seharusnya minta maaf kepada Fahri untuk saya nanti jangan diulangi lagi untuk kesalahan ini. Ya, terima kasih atas kejujurannya, bisa kembali ke kelas. Cik. Prewon, sama nggih untuk umpan baliknya atau belum? Di sini jadi saya untuk budaya positif di sekolah yang sudah saya lakukan yaitu apa namanya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk yang lain masih belum. Sebenarnya budaya-budaya positif banyak di SMP 1 itu sudah sangat luar biasa, tinggal kita mengembangkannya yang paling sulit. Nanti Pak Tris sudah. Oke. Nanti untuk salah satu aja bisa disampaikan untuk umpan balik sambil menunggu yang lain mengisi umpan balik nggih. Jadi saya sangat berharap dari umpan balik panjenengan semua bisa membangun saya, istilahnya memberi motivasi saya, support untuk kedepannya jauh lebih baik. Pak Tri, saya mohon bisa dibacakan untuk hasilnya. Terima kasih. Di sini saya sampaikan umpan balik secara umum terkait penyampaian pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah yang dilakukan oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Bintoro SPDI. Secara umum materi yang disampaikan sangat baik dan menarik dan banyak mengandung unsur-unsur positif khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi dengan budaya positif di sekolah, insya Allah sekolah akan menjadi lebih baik.
Berikutnya cara menyampaikannya pun sangat bagus, secara rinci, juga membuat PPT sehingga mudah dipahami oleh audien. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri untuk yang atas istilahnya umpan balik dari panjenengan, istilahnya insya Allah membangun lagi ke depannya, memberi support saya untuk jauh lebih baik. Untuk akhirnya kegiatan hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, dan umumnya untuk semuanya, khususnya SMP Negeri 1 Magetan yang sudah memberikan kesempatan saya, yaitu mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, dan istilahnya menggunakan semua fasilitas untuk mensupport kegiatan saya di pendidikan guru penggerak ini dengan sangat-sangat memadai dan luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan dari saya yang khususnya sudah hadir. Ini sangat-sangat membantu saya untuk ke depan saya bisa jauh lebih baik lagi. Dan kalau ada salah kata ataupun mengganggu waktu panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, kalau wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.